Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak semua hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Walaupun sudah baik, siang, Ibu. Harus semangat ya. Oh iya, Imam ya, paling keras suaranya nih. Paling semangat mengikuti pembelajaran ya, Imam ya. Ya, yang lainnya harus bersemangat juga seperti Imam, jangan mau kalah gitu ya. Walaupun sudah siang, kita harus tetap semangat, tetap aktif mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang nanti kita dapatkan di pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Dan tentu mudah dipahami ya. Silahkan untuk Ferry memimpin doa sebelum belajar. Ya, baik, dengaran Ustaz. Baik, teman-teman sekalian, mari kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ferry sudah memimpin doa. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu akan cek dulu kehadiran kalian hari ini. Mudah-mudahan semuanya masuk ya. Ibu cek dulu. Ai Imas. Hadir, Bu. Hadir, Alhamdulillah. Bidari. Hadir, Ibu. Ferry Insan Firdaus. Hadir ya, tadi yang memimpin doa kita ya. Ya, sebelum kita mulai ke pembelajaran dengan tema hari ini dilatasi ya, atau dilatasi ini bagian dari transformasi geometri. Kita memulai pembelajaran hari ini setelah tadi kita berdoa, kita baca dulu satu ayat Al-Quran ya. Boleh tolong Ibu minta Imam untuk membacakan satu ayat Quran, bisa Imam? Halo, Imam? Oh, Imam berkendala ya? Imam berkendala, kita ke Ferry aja deh, Ferry. Ibu, jaringan saya ini jelek. Oh, iya, gitu. Iya, tidak apa-apa, Imam. Imam sudah bisa bergabung lagi, bisa dibacakan, Imam? Oh iya, baik Bu, sudah Bu. Iya, boleh Imam tolong dibacakan ya. Oke, teman-teman ya, kita mengaji dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'jilunaka bil azabi wa lan yukhlifallahu wa'adah. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin kimma ta'udun. Artinya, dan mereka meminta kepada Muhammad agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ya, baik. Terima kasih Imam sudah membacakan satu ayat hari ini ya. Nanti untuk hari berikutnya bergiliran ya. Ini dari dikutip dari surat Al-Hajj ayat 47. Kenapa Ibu memunculkan ayat ini? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Ada kaitannya nggak ya sama materi kita hari ini? Ada nggak? 1000, Bu. Iya, ada angka ya di sana tertulis sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun ya. Jadi di sini ternyata kalau kita dalami ada konsep dilatasinya ya, tapi dilatasi waktu ya. Walaupun materi yang kita bahas bukan dilatasi waktu, tapi ternyata memang matematika itu dekat gitu ya dengan kehidupan kita. Kemudian ada juga istilahnya di Al-Quran ya untuk pengetahuan kalian. Baik, terima kasih yang sudah menjawab ya tadi barusan Siti ya. Terima kasih Siti. Ya baik, sekarang kita ke tujuan pembelajaran kita hari ini.
diharapkan ya setelah melakukan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, diharapkan peserta didik atau kalian ya dapat yang pertama menentukan bayangan oleh dilatasi menggunakan matriks dengan tepat. Kemudian yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri dilatasi dengan benar ya. Jadi ini tujuan pembelajaran yang diharapkan nanti di akhir akan tercapai. Nah ya. Dan pada hari ini teknis kegiatan kita itu yang pertama kita nanti akan berdiskusi dengan kelompok ya. Nanti Ibu akan membagikan LKPD ya. Di sini sudah Ibu simpan ya LKPD-nya, sudah Ibu bagikan ke kalian. Nanti kalian tinggal berdiskusi dan mempresentasikannya ya. Setelah berdiskusi kemudian mempresentasikan ya, kalian selama berdiskusi itu ketika menemukan hal-hal yang kurang dimengerti itu boleh bertanya pada Ibu ya. Kemudian nanti kalian menyimpulkan ya, perwakilan kelompok akan Ibu minta untuk mempresentasikan menyimpulkan apa hasil dari diskusi kita hari ini ya. Setelah itu nanti di akhir pembelajaran kita akan akhiri dengan kuis ya, ada post test untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian mengenai pembelajaran hari ini. Itu mungkin ya untuk teknis kegiatannya, mudah-mudahan bisa kalian lakukan dengan baik ya. Oke, selanjutnya sebelum berdiskusi dulu nih, Ibu ingin tahu pemahaman kalian mungkin ya tentang dilatasi, karena dilatasi ini bukan hal yang baru ya, Ibu pikir bukan hal yang baru untuk kalian, ini sudah pernah dipelajari waktu MTS ya atau SMP ya. Ada yang masih ingat nggak sih kira-kira dilatasi itu apa? Atau tadi kan ketemu nih di ayat Quran, kira-kira ada hubungannya sama dilatasi yang ini yang mana ya? Gitu. Coba ada yang bersuara? Diperbesar atau Ukuran, Bu. Diperbesar. Terus tadi siapa? Mita ya. Terima kasih Mita, bagus sekali. Ada lagi? Perubahan ukuran, Bu, bisa diperbesar, bisa diperkecil. Ya, terima kasih Herista. Ini udah pada pinter-pinter ya, anak-anak udah baca dulu ya. Ya, terima kasih Herista, betul sekali ya jawabannya tadi, ada perubahan ukuran, bisa diperbesar, bisa diperkecil. Ada lagi yang lain? Kalau contoh, mungkin contohnya kira-kira dilatasi ini itu Bu, apa? memperbesar atau memperkecil. Ya, terima kasih Imas ya, bagus sekali jawabannya. Ada lagi atau beri contoh di kehidupan kita yang diperbesar, diperkecil itu apa? Dilatasi itu yang gimana ya contohnya? Foto Bu, foto. Ukuran foto Bu. Oh, benar ya. Nah, ini hobi kalian banget ya. Foto ya, foto itu ada konsep dilatasinya. Terima kasih yang sudah menjawab, Ferry, tadi Siti, Imas, Herista, dan yang lainnya. Terima kasih kalian sudah aktif, bagus. Ada poin plus ya buat yang aktif menjawab ya. Lanjut ya. Nah, ini Ibu berikan contoh-contoh dilatasi ya. Ini ada foto siapa coba? Foto Ibu ya. Foto Ibu. Ibu ya. Ya, ini Bu. pas. Iya, betul. Ibu. Ya, ada pas foto, kemudian ada gambar di sini miniatur ya, mobil, kemudian miniatur rumah, kemudian peta ya, kemudian kegiatan untuk melihat objek di mikroskop. Ini adalah contoh-contoh dari dilatasi. Ini hanya sebagian kecil saja, sebenarnya masih banyak contoh dilatasi lain. Gitu ya, mungkin misalnya ketika kalian meniup balon, ya balonnya dari kempes ke jadi membesar, itu juga konsep dilatasi sebetulnya. Atau karet gelang ya yang ditarik itu juga kan ada dilatasinya ya, proses dilatasinya. Namun yang kita pelajari di sini dilatasinya dalam pendekatan sistem koordinat ya. Bagaimanakah gitu ya dilatasi di dalam bidang kartesius? Ya, baik, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan mungkin ya beberapa kegiatan yang nanti akan kalian lakukan untuk berdiskusi di LKPD ya. Ada 4 kegiatan ya, Ibu jelaskan dulu mungkin sedikit untuk cara-caranya ya atau teknis pengerjaannya ya. Jadi nanti di kegiatan pertama kalian diberi
memberikan suatu gambar ya. Di sini ada gambar segitiga ABC ya. Nanti kalian harus bisa nih membaca titik koordinat A, B, C-nya itu berapa. Kemudian ini adalah segitiga yang didilatasi dengan faktor skala 2 ya. Jadi perbesarannya itu 2 kali dengan titik pusat 0,0. Nah, hasilnya ternyata gambarnya menjadi seperti ini. Segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, nanti kalian beri kesimpulan ya. Kalian berdiskusi sebetulnya bagaimana sih ketika didilatasi itu jaraknya, kemudian ukuran objeknya seperti apa, nanti kalian silakan simpulkan. Kemudian kalian juga akan diminta untuk merumuskan gitu ya, merumuskan matriks dari dilatasinya seperti apa ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, itu setelah untuk kegiatan 1 ya. Untuk kegiatan 2 juga sama kegiatannya. Nah, di sini ada gambar, nanti kalian amati bagaimanakah jaraknya, ukurannya gitu ya. Kemudian titik koordinat bayangannya menjadi seperti apa ya. Ini juga sama untuk dilatasi faktor skala negatif 1. Titik pusatnya 0,0 ya. Ini juga kalian simpulkan untuk di kegiatan 2 ya. Kemudian nah, ini di kegiatan 3 sama halnya seperti yang sebelumnya. Ini faktor dilatasinya ternyata titik pusatnya sudah kita geser ya. Titik pusatnya kita geser di 1,-1. Nah, kalian coba nanti simpulkan. Ibu sudah membuat LKPD-nya ya, sudah men-share LKPD-nya di LMS kalian. Nanti tinggal coba dikerjakan ya dengan cara berdiskusi. Ya, kemudian yang kegiatan keempat. Nah, kegiatan keempat ini sifatnya pertanyaan terbuka ya, jadi kalian bisa menggambar dilatasi ya, proses dilatasinya dengan segitiga yang sama nih, ABC-nya yang sama yang tadi, dengan faktor skalanya terserah kalian, tapi di sini dibatasi faktor skalanya itu kurang dari 0 dan pusatnya A, B, jadi bebas ya, nanti kalian berdiskusi bagaimanakah hasilnya. Jadi ini tiap kelompok atau mungkin tiap siswa ini bisa berbeda jawabannya gitu ya, karena memilih K dan pusatnya yang berbeda. Oh iya, sebelumnya mungkin untuk pembagian kelompoknya, sebetulnya pembagian kelompoknya sudah Ibu berikan ya, tapi Ibu panggil kembali, Ibu ulangi lagi. Untuk kelompok yang pertama ada Ai Imas, Ferry, Erista, Siti. Kemudian untuk kelompok 2 Ainur, Firian, Imam, dan Nita ya. Kemudian kelompok 3-nya Imania, Linda, dan Melania. Jadi seperti yang sebelumnya ya kelompoknya. Nanti kalian tinggal berdiskusi. Nah, untuk yang kegiatan 4 ini, untuk memastikan nih jawaban kalian sudah tepat, atau misalnya kalian ingin mencoba-coba banyak segitiga mungkin ya, kalian ternyata bisa nih menggunakan GeoGebra ya. Ibu berikan dulu sedikit simulasinya untuk GeoGebra ini. Ini boleh kalian pakai ya, nanti memilih K-nya boleh berapa saja, kemudian pusat A, B-nya juga boleh berapa saja. Bentar ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Belum ada, Ibu. Belum ada ya? Baik. Alhamdulillah sudah paham ya. Nah, untuk simulasinya ya, Ibu berikan contoh dulu, nanti kalian bisa pakai saat berdiskusi. Kalian tentukan nilai faktor skala yang akan kalian ambil itu berapa, kemudian pusat dilatasinya berapa, silahkan. Dengan segitiga yang sama dulu mungkin ya, dengan segitiga ABC yang sama dulu. Nanti kalian coba geser-geser ini untuk titik pusatnya ya. Misalnya nih ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan berarti sekarang saatnya berdiskusi ya. Saatnya berdiskusi. LKPD-nya sudah Ibu simpan di LMS, kalian bisa akses
dan diskusikan ada 4 kegiatan yang ada di LKPD ya, beserta nanti kalian simpulkan, juga kalian mencoba satu permasalahannya atau satu soal mengenai dilatasi tapi yang berupa persamaan garis ya, karena tadi kan kita udah coba bentuk titik ya, titik yang kita dilatasi. Untuk pengetahuan lanjutannya, kalau yang garis bagaimana? Intinya kalau kalian sudah menemukan rumusannya itu pasti bisa ya untuk menyelesaikan masalah dilatasi yang lainnya. Baik, Ibu berikan waktu 20 menit ya, 20 menit untuk berdiskusi. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ibu, bahan ajarnya yang ada di link sebelumnya atau yang mana ya, Bu? Iya, baik. Untuk bahan ajar, ya kalian bisa menggunakan bahan ajar. Terus yang tadi ya, GeoGebra, itu linknya sudah Ibu masukkan semuanya di LMS. Kalian sudah tinggal buka aja ya. Baik, Sudah Bu. jelas? Ya, Sudah. baik. Jelas. Semua modulnya sudah lengkap ya, kalian tinggal akses saja. Bagi yang masih ada kendala, ada kesulitan ketika mengerjakan, boleh disampaikan, kita diskusikan bersama ya. Bagaimana Linda, sudah paham Linda? Lagi mengerjakan, Bu. Tadi saya lupa, Ibu. Saya bertiga sama Melani. Satu lagi siapa ya, Bu? Dengan Imania ya. Oh iya, Imania. Dan Imania, Linda dengan Melani ya, baik. Terima kasih. Siap, Ibu. Imam, bagaimana Imam? Bisa Imam? Ada yang kurang? Bisa Bu, ini lagi mengerjakan Bu, mencoba dulu Bu. Iya. Sekarang kita saatnya presentasi dari ya di sini Ibu tampilkan dulu ya untuk LKPD yang tadi kalian sudah kerjakan. Ya, ada sedikit cerita ya di sini tentang proyektor ya. Nah, itu proyektor juga ternyata salah satu konsep dari dilatasi ya. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini berarti kita mengikuti kegiatan yang pertama ini ya, mengamati segitiga ABC. Baik, silahkan dipresentasikan hasilnya oleh Imas untuk kegiatan 1 aja dulu. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu izin mempresentasikan. Saya perwakilan dari kelompok 1. Nah, berdasarkan pengamatan kelompok kami, nah untuk kegiatan 1 ini kan segitiganya ABC ya. Kemudian bayangannya itu A aksen, B aksen, C aksen. Nah, di sini ukuran objek dan bayangannya dengan perkalian skala 2 dan titik pusatnya 0,0, itu ukuran bayangannya semakin besar, Bu. Jadi jarak bayangan ke titik pusat lebih jauh 2 kali dibandingkan jarak objek ke titik pusat. Nah, kemudian untuk tabelnya, untuk koordinat objek titik A itu kan 5,1. Kemudian untuk hasil dilatasinya A aksen itu 10,2. Untuk pola rumusnya berarti 10,2 sama dengan itu didapatkan dari 2 dikali yang titik A-nya 5,1 dikurangi pusatnya 0,0, kemudian ditambahkan dengan pusatnya juga 0,0. Kemudian untuk yang titik B juga sama caranya. Di sini koordinat titik B-nya itu 4,3. Kemudian untuk B aksennya berarti 8,6. Itu juga sama, tadi dikalikan 2, kemudian ditambahkan dengan titik pusatnya 0,0. Kemudian yang ketiga juga sama, yang C-nya Bu 1,2, itu koordinat hasil dilatasinya C aksen 2,4. Berarti pola rumusnya 24 sama dengan 2 dikali 1,2 dikurangi 0,0 ditambah 0,0. Ya, Mungkin itu Bu, 1 atau 2 Bu? Ya,
Terima kasih untuk Ai Imas. Sebentar. Nanti kegiatan 2-nya boleh ya Ai Imas lanjutkan lagi ya. Namun sebelum ke kegiatan 2, mungkin Ibu minta tanggapannya dari kelompok yang lain ya. Sudah sama belum jawabannya? Atau ada yang diperbaiki? Sudah betul? Sama Bu. Sama Bu, kegiatan Ya. 1. Ya, Iya, baik. Terima kasih. Itu ya jawaban dari kelompok 1 yang diwakilkan oleh Ai Imas. Betul sekali di sini perkalian atau faktor skala dilatasinya adalah 2. Jadi ukuran bayangan itu lebih besar ya, lebih besar 2 kalinya dari objeknya sebelum dilatasi atau diperbesar ya. Makanya di sini ketika titik A-nya 5,1, bayangannya menjadi 10,2 dan seterusnya ya, kalian sudah paham. Alhamdulillah. Kemudian lanjut Ai untuk kegiatan 2-nya bagaimana hasilnya? Baik Bu, untuk kegiatan 2, ukuran objek dan hasil dengan faktor skala negatif 1 dan titik pusat 0,0, itu ukuran bayangannya sama besar. Jarak bayangan ke titik pusat sama dengan objek jarak titik pusat, namun arahnya berlawanan Bu. Nah, untuk tabelnya, koordinat objeknya untuk yang A itu 5,1. Koordinat hasil dilatasinya berarti negatif 5, negatif 1. Itu untuk pola rumusnya, negatif 5, negatif 1 itu sama dengan negatif 1 dikali 51 dikurangi 00 ditambah 00. Kemudian untuk yang B itu koordinat objeknya 4,3, kemudian koordinat hasil dilatasinya yaitu B aksen negatif 4, negatif 3. Untuk pola rumusnya negatif 4, negatif 3 sama dengan negatif 1 dikali 43 dikurangi 00 ditambah 00. Ya. Kemudian untuk yang C itu 1,2, koordinat hasil dilatasinya C aksen negatif 1, negatif 2. Pola rumusnya negatif 1, negatif 2, berarti sama dengan negatif 1 dikali 1, 2, dikurangi 00, ditambah 00. Nah, itu dikalikan negatif 1 mungkin karena faktor skalanya negatif 1, kemudian yang 00 itu titik pusatnya. Iya, Gitu, baik. Bu. Terima kasih jawaban dari Ai Imas dan kelompoknya ya, sangat detail, betul sekali, tepat. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Sudah sama, sesuai? Atau ada yang ingin ditambahkan? Sama Bu, Sama. Sudah? Ya, baik. Jadi untuk kegiatan 2 Ya, bayangannya ternyata sama di sini besar, Bu. perbedaannya hanya di arahnya ya, arahnya berbeda, namun untuk ukurannya itu sama besar ya, ukuran dari luas daerahnya itu sama besar ya. Terima kasih untuk jawabannya, sangat bagus. Ya, berikutnya untuk kelompok kelompoknya Melani dulu ya. Iya Bu. Kelompok 3 ya? Ya, boleh kelompok 3 aja dulu, nanti baru kelompok 2 ya. Kelompoknya Melani dan kawan-kawan ya. Coba dijelaskan hasil dari diskusinya bagaimana untuk kegiatan 3-nya. Bagaimana, Melani? Melani sepertinya ada kendala ya, mungkin bantuannya dari anggota kelompoknya Linda dan Mania. Udah kedengaran lagi. Barusan siapa? Melani? Maaf Bu ya, ini kendala ya. Iya Bu. Ya, nggak apa-apa, Melani. Silakan Dari bisa dilanjutkan. pengamatan, hasil dari pengamatan kelompok kami untuk kegiatan 3, ukuran bayangan semakin besar. Jarak bayangan ke titik pusat lebih jauh 2 kali dibandingkan jarak objek ke titik pusat. Selanjutnya untuk pengisian tabelnya. Ya. Yang pertama koordinat objek untuk titik A 5,1. Kita dapat A aksennya itu 9,3. Nah, 9,3 itu sama dengan pola rumusnya 2 dikalikan dengan 5, 1
dikurangi 1 negatif 1 ditambahkan dengan 1 negatif 1. Selanjutnya untuk titik B 4,3 kita dapat B aksennya 7,7. Pola rumusnya itu 7 dengan 2 dikalikan dengan 4,3 dikurangi 1 negatif 1 ditambahkan dengan 1 negatif 1. Selanjutnya untuk titik C-nya 1,2 kita dapatkan C aksennya 1,5. Pola rumusnya 1,5 sama dengan 2 dikalikan dengan 1, 2 dikurangi 1 min 1 ditambahkan dengan 1 kurangi 1. Itu Bu hasil dari diskusi kelompok kami untuk kegiatan 3. Iya, bagaimana tanggapannya dari kelompok yang lainnya? Dari siapa ya? Misalnya dari Imam, bagaimana Imam? Bu, jawabannya sama dengan kelompok kami, Bu. Sama ya. Ya, betul. Memang jawaban yang diberikan dari kelompok Melani ini sudah tepat ya. Dimulai dari membahas jarak bayangannya yang semakin jauh dari titik pusat, kemudian perumusan untuk matriks dilatasinya juga sudah tepat ya. Jadi ada pergeseran di sini di titik pusatnya, udah bukan 0,0 lagi tapi 1,-1. Ya, baik. Selanjutnya satu lagi kegiatan 4-nya. Baik Bu, untuk kegiatan 4-nya ya setelah kami diskusikan juga, langsung ya Bu ke koordinatnya Bu. Iya, Langsung. boleh. Koordinatnya. Kaknya dulu, Kak memanggil mendapatkan hasil berapa? Kaknya yang dipilih, kaknya berapa? Untuk kegiatan 4 ini, Melani. Negatif 3 Bu. Negatif 3 ya. Untuk pusatnya ambil berapa? Negatif 1,2. Ya, boleh. Jadi Ya. bagaimana hasilnya? Ya, dari pengambilan K-nya negatif 3 dan titik pusat P-nya negatif 1,2, kita dapat titik A-nya 5,1, maka A aksennya itu negatif 17,5, Bu. Nah, Ya. negatif 17,5-nya itu pola rumusnya negatif 3 dikalikan dengan 5,1 dikurangi negatif 1,2 ditambahkan dengan negatif 1,2. Selanjutnya untuk titik B-nya 4,3, maka B aksennya itu negatif 16, negatif 1. Sehingga untuk pola rumus negatif 16 dan negatif 1 itu sama dengan negatif 3 dikalikan dengan 4,3 dikurangi negatif 1,2 ditambahkan dengan negatif 1 dan 2. Yang terakhir untuk titik C-nya 1,2 kita dapat C aksennya negatif 7,2. Maka pola rumus untuk negatif 7,2 itu sama dengan negatif 3 dikalikan dengan 1,2 dikurangi negatif 1,2 dan ditambahkan negatif 1,2. Ya, baik. Terima kasih untuk Melani dan kawan-kawan ya. Untuk kelompok yang lainnya mungkin pemilihan Kak dengan pusatnya berbeda ya. Namun tentu pola rumusannya itu serupa ya, tidak jadi masalah karena ini kan kita bebas memilih untuk Kaknya ya. Tadi sudah mencoba simulasinya Melani dan kawan-kawan untuk GeoGebranya sudah itu belum? Sudah ya. Sudah. Tadi sudah ambil disamakan. kalkulasi negatif 3 ya. Negatif 3, kemudian pusatnya berapa barusan? Pusatnya ambil berapa? Negatif 1,2 Bu. Negatif 1,2 ya, nanti tinggal digeser aja. Negatif 1,2 di sini ya. Ya. Nah, kesimpulannya ya, Ibu minta yang menyimpulkan itu dari kelompok yang belum, dari kelompok Imam, Nita, dan Ainur ya. Bagaimana kesimpulannya? Silahkan. Iya Bu, izin menyimpulkan ya, saya dari kelompok 3, setelah tadi dilakukan kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 4, dari kelompok kami menyimpulkan bahwa untuk titik A, X, Y didilatasikan dengan pusat O 0,0 dan dengan faktor skalanya K menghasilkan bayangan bayangan A, X aksen dan Y aksen dapat dituliskan dengan titik A, X, Y didilatasikan dengan titik pusat 0,0 dengan faktor skala K.
A aksen sama X, Y, X aksen, Y aksen sama dengan faktor skala dikalikan dengan titik A. Kemudian akan menghasilkan X aksen, Y aksen sama dengan K dikali dengan matriks 1, 0, 0, 1 dikali dengan XY. Kemudian apabila titik A, X, Y didilatasikan dengan pusatnya P, A, B dan skala K, maka menghasilkan bayangan di sini X aksen, Y aksen sama dengan faktor skala dikalikan dengan X dikurangi A, Y dikurangi B ditambah dengan A, B. Maka menghasilkan X aksen, Y aksen sama dengan faktor skala 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan matriks X dikurangi A, Y kurangi B ditambah dengan titik pusat P, yaitu AB. Seperti itu, Bu. Iya, kesimpulannya. Untuk kelompoknya Ainur ya, sudah menyimpulkan, sudah tepat. Ada yang mau menanggapi dulu yang lainnya atau ada yang mau bertanya, boleh? Sudah cukup ya? Bisa semuanya? Bisa, Bu. Sudah, Bu. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Alhamdulillah sudah paham ya. Baik, untuk KPD ini nanti silahkan kalian kumpulkan ya, di link yang sudah Ibu sediakan beserta latihannya ya, nanti dikumpulkan. Baik, karena waktunya kita terbatas ya, kita masuk sekarang ke kita simpulkan sama-sama. Tadi kan simpulannya dari kelompok ya, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Dilatasi itu tadi di awal sudah banyak yang menyebut perbesaran, kemudian perubahan ukuran ya, betul ya, atau dilatasi itu pengertiannya atau definisinya adalah transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengali tertentu terhadap suatu titik tertentu ya. Tadi kan ada faktor skala, kemudian ada titik pusatnya ya, titik tertentunya itu titik pusat ya, faktor pengalinya faktor dilatasinya atau faktor skala, titik tertentunya disebut pusat dilatasi atau titik pusat dilatasi. Gitu. Nah ini kemudian kesimpulan dari ketika faktor skalanya itu kita ubah-ubah ya, K-nya itu lebih besar dari 1, tadi kalian sudah temukan ketika faktor skalanya 2 ternyata bayangannya menjadi lebih besar ukurannya ya, dan searah ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ai ya, betul Ai? Kemudian ketika K-nya sama dengan 1, kalau tadi kita nyobanya 1 apa negatif 1 sih? Tadi kita cobanya yang negatif 1 ya. Kalau 1 bagaimana? Nah, itu kalian bisa coba juga. Negatif 1, Bu. Negatif 1. Iya, kalau negatif 1 ukurannya sama ya ternyata, tapi arahnya berlawanan ya. Tapi ketika K-nya 1, dia tidak mengalami perubahan ukuran. Kemudian kalau K-nya diganti menjadi di antara 0 dan 1, itu bangunnya akan lebih kecil ya, searah dengan pusat dilatasinya. Kalian bisa mencoba tadi dengan simulasi GeoGebra-nya ya. Kalau di antara min 1 dengan 0, bangunnya diperkecil juga, tapi arahnya berlawanan ya. Kemudian jika K-nya kurang dari negatif 1, bangunnya diperbesar. Tadi kita coba Melani dan kawan-kawan mencoba K-nya itu negatif 3 ya, ternyata bayangannya itu menjadi lebih besar dan arahnya berlawanan ya. Baik. Nah, ini yang tadi sudah disimpulkan oleh kelompok Ainur ya, betul sekali untuk dilatasi terhadap titik pusat. Jadi matriksnya seperti ini, K0, 0K atau K-nya kita keluarkan ya, jadi di sini matriks identitas 1001, kemudian XY. Nah, ini untuk yang satu lagi dilatasi dengan pusat AB ya, tadi juga sudah betul jawaban dari Ainur dan kawan-kawan ya. Ya, ada pertanyaan dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran? Seperti yang sudah Ibu janjikan
Jika sebelumnya kita masuk ke evaluasi hari ini, ada quiz. Nah, silakan masukkan kode 426142. Silakan. Nah, kalau sudah ada yang bergabung, Ibu akan klik mulai. Baik, sudah ada Imas, Melani, Linda, Imam, Imania. Ayo yang lainnya, Mita belum gabung, Siti juga belum. Terima kasih yang sudah gabung, ada Herista, Mita sudah mulai. Herista. Ayo, ada lagi yang bisa mengejar Herista? Oh, ya, sudah dikejar oleh Linda, ya, baik ya. Kayaknya sudah cukup untuk kuis hari ini. Ibu akan akhiri. Terima kasih untuk aktivitasnya ya. Kita lihat siapa yang ada di peringkat pertama. Ya, sama Linda, kedua Herista, dan ketiga host ya. Terima kasih ya, kalian sudah sangat aktif berpartisipasi hari ini. Soalnya gampang? Gampang, Ibu. Dapat hadiah nggak ya, Bu? Oh iya, tentu dong, pasti ada hadiahnya ya. Setiap yang kalian kerjakan itu yang pasti ada nilai plusnya ya. Ada hadiahnya juga untuk Linda ya. Terima kasih Linda sudah jadi yang terbaik hari ini. Disusul oleh Herista ya dan host ya. Terima kasih sekali. Ada pertanyaan dari yang lainnya yang tadi salah nih, kira-kira kenapa ya ada salah? Kan katanya gampang tuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, ternyata tidak terasa ya waktu kita sudah selesai karena begitu antusiasnya kalian belajar ya, jadi waktunya terasa begitu cepat ya belajar matematika ini. Menyenangkan hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya dulu, bagaimana kesimpulannya dari kalian yang sudah kita pelajari hari ini? Bagaimana? Bisa dipahami atau bagian mana yang kalian kurang paham ada? Sudah paham, Bu, semua. Sudah paham. Baik, Ibu minta satu orang mungkin ya, Ferry, boleh menyimpulkan kegiatan hari ini apa dan apa yang kita terima hari ini materinya. Boleh disimpulkan sedikit, Ferry? Baik, Ibu, saya simpulkan saja untuk pembelajaran hari ini kita sudah menentukan koordinat hasil dilatasi termasuk juga pola rumus untuk menentukan koordinat hasil dilatasinya. Juga kalau misalnya titik pusatnya itu digeserkan, itu bagaimana pengaruhnya terhadap pola rumusnya. Mungkin itu, Bu, yang bisa saya ringkas untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih atas jawabannya ya, Ferry, tepat sekali. Ya, mudah-mudahan yang lain juga bisa memahami ya, betul-betul sama seperti Ferry, bagus sekali. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu tutup. Kalian bisa menuliskan kembali refleksi pembelajaran hari ini di LMS, bagaimana pembelajaran hari ini, kemudian apa yang masih kurang kalian pahami, boleh disampaikan saja, nanti akan kita review lagi di pertemuan berikutnya ya. Untuk materi selanjutnya setelah dilatasi, ada komposisi transformasi geometri ya. Kalian, Ibu harap bisa baca-baca dulu sebelum kita bertemu di minggu depan ya. Baik, Ibu tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup pembelajaran hari ini. Ibu mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.